Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca sedikit sejarah dunia ini, kita akan melihat suatu pola yang sama berulang kembali. Entah itu dari zaman dulu maupun zaman modern. Kalau kita buka-buka sejarah dulu, Mesir katanya 3000 tahun sebelum Masehi menjadi kerajaan yang besar dengan Firaun, dengan piramidnya. Tapi sekian ratus tahun kemudian hilang. Raja Babel yang menguasai Timur Tengah, menaklukkan banyak tempat, hilang. Yunani, Alexander Agung, anak muda usia 20-an, dalam waktu 3-4 tahun menguasai seluruh Timur Tengah, seluruh Eropa, hampir semua Afrika, serbu sampai India. Hilang juga. 300 tahun kerajaan Yunani habis. Romawi kita kenal dengan kaisar-kaisarnya, Julius Caesar, kita kenal semua itu, Augustus, Nero, Domitianus. 400 tahun habis. Kerajaan berkembang, raja hebat, kaisar mulia, pada waktunya lenyap. Dan bukan hanya pemerintah manusiawi duniawi yang hebat tetapi kemudian habis, gereja Katolik pun pernah dalam siklus yang sama. Ketika gereja sudah berkembang abad pertengahan, Paus bukan hanya penguasa gereja, Paus penguasa juga dunia, tanda petik. Karena apa? Semua kaisar harus dilantik oleh Paus, harus disetujui oleh Paus. Waktu itu kekristenan Eropa ada di bawah gereja Katolik. Sehingga gereja bukan hanya penguasa dunia rohani, tapi juga tanda petik penguasa dunia jasmani. Tidak ada kaisar, tidak ada raja yang bisa dilantik tanpa persetujuan dan pelantikan dari Paus. Tapi sekarang itu juga habis. Gereja kembali kepada wilayah rohani, bukan duniawi. Tidak ada kekuasaan manusiawi yang bisa berlangsung terus. Naik turun, naik turun. Kenapa? Karena kecenderungan penguasa duniawi, penguasa manusiawi kebanyakan menggunakan, seperti kata Yesus, pemerintah bangsa-bangsa bertindak sebagai tuan atas rakyatnya, dan pembesarnya bertindak sewenang-wenang atas mereka. Praktek seperti ini nampaknya menimbulkan ketakutan, ketaklukan, ketundukan dari orang banyak kepada penguasa, tetapi bukan rasa hormat dan rasa cinta. Sehingga pada akhirnya orang yang ditakuti itu akan diruntuhkan juga. Dan karena itu Yesus datang dengan suatu ajaran yang berbeda. Siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah menjadi pelayanmu. Yang ingin menjadi pertama harus menjadi yang terakhir. Yang ingin menjadi besar harus menjadi pelayan. Memang suatu ajaran yang aneh dalam mata dunia. Tapi sebenarnya dari segi politik, apa yang dikatakan Yesus itu bukan sesuatu yang mustahil. Kalau kita dengar kata politik, kita pikir dengan orang-orang yang saling menyikut untuk mencapai posisi yang paling tinggi, saling berebut jabatan dengan segala macam cara. Korupsi, penindasan, intimidasi. Pokoknya saya di atas, yang lain saya singkirkan ke kiri kanan dan di bawah saya. Itu dengan kata politik.
Tidak ada teman yang abadi, tidak ada musuh yang abadi. Yang penting kepentingan. Asal dia berguna untuk saya, dia teman saya sekarang. Kalau tidak, saya buang dia. Itu politik kita dengar dalam dunia kita sekarang. Tetapi kata politik yang benar itu datang dari bahasa Yunani polis. Polis artinya kota. Dan kota berarti kehidupan masyarakat yang teratur, yang baik, yang sejahtera, yang makmur, yang adil dan benar. Itulah polis. Dan siapa yang menjadi penguasa dunia polis ini adalah penguasa yang berusaha menjaminkan semua hal tersebut. Itu arti asli dari kata politik, polis, keteraturan, kedamaian, kebenaran, kesejahteraan, kemakmuran. Dan ini diatur oleh seorang pemimpin yang mencoba untuk menjalankan, katakanlah, perannya supaya semua hal itu terjadi kepada rakyatnya. Jadi apa yang dikatakan Yesus sebenarnya sesuatu yang memang diimpikan dalam dunia ideal politik yang sebenarnya. Sehingga seorang pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang mengusahakan yang lebih baik untuk orang banyak pertama-tama, bukan untuk dirinya. Untuk rakyatnya pertama-tama, bukan untuk sukunya, kelompoknya. Hanya sayangnya ajaran Yesus, ideal dunia politik seperti yang dalam filsafat Yunani itu tidak dipraktekkan oleh kebanyakan penguasa dan pemimpin. Bahkan oleh murid-murid Yesus sendiri, Yakobus dan Yohanes, dua dari murid yang sering mendampingi Yesus. Mereka malah datang, "Guru, kalau engkau nanti masuk dalam kemuliaanmu," nah ini sudah langsung pikiran mereka adalah tempat yang hebat, mulia, duduk di atas tahta, di atas menguasai orang lain. Kami ingin duduk di sebelah kiri dan kananmu, tempat yang paling dekat, artinya tempat yang berkuasa paling dekat setelah pemimpin utama. Jangankan orang sekarang yang sudah 2000 tahun terpisah dari Yesus, orang yang bersama dengan Yesus, yang makan bersama dengan Yesus, yang melihat perbuatan Yesus, mengalami langsung hidup bersama Yesus, mendengar pengajarannya, masih berpikir tentang penguasa model duniawi, masih terpengaruh dengan keinginan menindas, menguasai, menyalahgunakan jabatan. Karena itu memang Yesus mempunyai misi yang sangat-sangat sulit, yang tidak hanya bisa disampaikan lewat kata-kata. Dan dalam bahasa surat Ibrani, Imam Agung yang tidak hanya berkhotbah tapi mengalami sendiri, menjalankan sendiri apa yang dikhotbahkannya. Yang ini apa? Ia menjadi pelayan untuk semuanya. Ia menjadi yang terakhir untuk semuanya. Ia menjadi yang paling hina untuk semuanya. Karena dia harus memberikan contoh pertama-tama kepada apa yang diajarkannya kepada murid-muridnya dan orang banyak. Saudari-saudara terkasih, kembali kepada kita sekarang. Kita berada dalam dunia perpolitikan, dunia manusiawi yang masih cenderung mendewakan hal-hal besar, megalomania, yang berarti adalah sesuatu yang di atas, yang dihormati adalah sesuatu yang besar, yang mewah, yang terkenal. Yang biasa-biasa saja tidak masuk hitungan. Yang kecil tidak dianggap. Yang hina bisa ditendang ke belakang. Jadi kita belum bisa menjadi budaya tandingan. Sekarang kita mempunyai budaya mendewakan yang besar, yang agung, yang mulia,
yang di atas. Yesus mengajarkan yang di bawah, yang kecil, yang hina justru yang berarti. Budaya tandingan ini seharusnya muncul dalam hidup kita bagi orang-orang yang menyebut dirinya pengikut Kristus, orang Kristen. Orang-orang yang dibaptis dalam nama Yesus. Tetapi kalau kita berpikir dan merenungkan kembali pengalaman kita, harian kita, seberapa sering kita menjalankan apa yang disebut oleh Yesus dalam pengajarannya, dan berapa sering kita justru cenderung mengikuti apa yang dikehendaki oleh Yohanes dan Yakobus. Dan coba kita renungkan, kalau kita mengikuti apa yang disebutkan oleh Yakobus dan Yohanes, bagaimana hati kita pada akhirnya? Bahagia, senang, mencapai kemuliaan, kehebatan, keagungan, atau justru kecemasan, ketakutan bahwa nanti kursi saya direbut orang lain, uang saya nanti diambil orang lain, nanti saya ditangkap KPK, dipanggil polisi. Karena cara yang kita pakai mungkin tidak selalu baik. Dan bagaimana hati kita ketika kita menjalankan apa yang dikehendaki oleh Yesus, melayani orang lain dengan tulus, tidak mencari tempat nomor satu, memberikan pertama-tama tempat kepada orang lain untuk berkembang, tidak mendahulukan kepentingan diri sendiri. Setelah kita lakukan semua itu, bagaimana hati kita? Tenang, bahagia, damai. Kita harus membandingkan pengalaman harian kita dalam renungan kita setiap hari. Karena hidup kita itu perlu direnungkan, pengalaman kita itu perlu direfleksikan. Dengan demikian kita baru tahu kemana Tuhan sebenarnya meminta kita, di mana sebenarnya sumber kebahagiaan kita, di mana letak sungguh-sungguh praktek iman kita yang benar. Kalau kita tidak pernah memberikan waktu untuk merenungkan pengalaman harian kita setiap hari, kita akan menjalani hidup ini seperti orang yang berburu terus-menerus, dikejar terus-menerus, tanpa berhenti, tanpa tujuan, tanpa arah, dan akhirnya mati kehabisan tenaga. Karena itu saudari-saudara terkasih, Yesus hari ini menawarkan kepada kita suatu jalan yang berbeda daripada jalan yang ditempuh oleh kebanyakan manusia dunia ini. Menempuh jalan yang sempit, kata Yesus, pintu yang sempit, bukan yang lebar, yang memang membawa kesulitan. Kenapa? Karena mengalahkan egoisme diri sendiri di sini, mengalahkan kepentingan diri sendiri di sini, mendahulukan orang lain, melayani orang lain, sementara kita lebih ingin dilayani, ingin hidup senang. Tetapi kesenangan kita yang datang dari kekayaan, kemewahan, kekuasaan, apakah seimbang dengan kebahagiaan yang datang dari pelayanan, cinta kasih, persaudaraan? Ada pepatah mengatakan, small is beautiful. Hal yang kecil, yang sederhana itu indah. Dan memang kalau kita mampu menemukan keindahan dalam hidup kita yang sederhana setiap hari, maka hidup kita akan menjadi indah untuk sepanjang hidup. Hidup kita tidak selalu ada dalam puncak gunung, hal-hal besar, pesta. Hidup kita justru dijalankan dari detik demi detik, sejak kita bangun sampai dengan kita tidur setiap hari, dalam hal-hal yang kecil dan sederhana. Dan kalau kita mampu melihat itu sebagai kesempatan untuk melayani, kesempatan untuk mencintai, kesempatan untuk berbuat baik, memberikan kesejahteraan, kemakmuran, kebaikan kepada orang lain, maka kesempatan untuk hidup bahagia terbuka sepanjang hidup kita. 24 jam satu hari, 7 hari satu minggu, 30 hari satu bulan, dan seumur hidup kita. Daripada hanya mengejar hal-hal besar yang justru mungkin membawa kehancuran bagi hidup kita sendiri di masa depan.
Yang sederhana itu indah. Melayani itu indah. Mendahulukan orang lain itu indah. Mencintai itu sangat indah. Karena keindahan sejati ada pada Sang Kasih, Sang Tercinta, Yesus sendiri, Allah Sang Pencipta. Dan kita semua ciptaan yang indah ini saling berbagi keindahan dengan saling melayani, dengan saling mencintai, hidup damai dalam persaudaraan, bukan dalam iri hati, kedengkian, dan nafsu untuk berkuasa. Amin.